Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Subandi, Kepala OJK Regional 6 Sulampua. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait stimulus kebijakan ekonomi. Sejak bulan Februari 2020, OJK sudah mengeluarkan POJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19, sehingga dapat mendorong optimalisasi kerja industri jasa keuangan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan sampai Februari 2020 masih dalam kondisi terjaga, dengan fungsi intermediasi sektor jasa keuangan masih membukukan kinerja positif dan profil risiko industri jasa keuangan tetap terkendali meski perekonomian tertekan akibat merebaknya virus corona di banyak negara. POJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical mengatur bahwa yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur, termasuk debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan. Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID-19. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit dan atau pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Secara umum, dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab dan agar tidak terjadi moral hazard. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau free rider atau aji mumpung. Ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak COVID-19. OJK justru meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan, ataupun relaksasi bunga. Sebagai suatu ilustrasi, bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggung jawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah, namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restru agar status debiturnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank.
Kelonggaran sampai dengan 1 tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK stimulus. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil, antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan bekerja dari rumah. Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut, debitur dapat diberikan penundaan atau penjadwalan pokok dan atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank atau leasing, misalnya 3, 6, 9, atau 12 bulan. Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan atau penurunan wabah COVID-19. Untuk leasing atau perusahaan pembiayaan, senada dengan semangat yang saat ini sudah tertuang dalam POJK. Sementara OJK sedang melakukan finalisasi bentuk produk hukum setelah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia agar penerapannya tidak menimbulkan moral hazard. Dan sebagai catatan penting, OJK sementara waktu melarang penarikan kendaraan oleh debt collector. Namun ini diiringi kewajiban debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah COVID-19 dan mengalami tambahan permasalahan karena COVID-19. Diharapkan untuk menghubungi kantor leasing terdekat untuk dicarikan kesepakatan antara lain penjadwalan kembali angsuran. Debitur dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan restrukturisasi, tentunya dengan mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan atau leasing untuk mengklarifikasikan pemenuhan kewajiban jika memang sudah dilakukan. Pengajuan dapat disampaikan secara online, baik email atau website yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan atau leasing, tanpa harus datang bertatap muka. Sekarang ini debt collector diminta untuk dihentikan sementara untuk menarik kendaraan karena ini bagian dari tuntutan segera bisa membantu masyarakat yang terdampak langsung. Namun demikian, kami mengingatkan apabila debitur memiliki tunggakan untuk tidak diam. Debitur harus proaktif untuk mengajukan restrukturisasi karena kalau diam ataupun menghindar berarti memang ada kewajiban yang masih harus ditunaikan. Karena mungkin masyarakat ada yang lupa kalau memiliki tunggakan sehingga perusahaan harus menurunkan debt collector. Betul, ada relaksasi untuk pembayaran ini. Namun demikian, OJK juga mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk secara bertanggung jawab bisa memanfaatkan ini. OJK juga saat ini sedang menginvestigasi karena adanya beberapa debt collector yang melakukan penagihan di luar pengetahuan dari perusahaan pembiayaan atau leasing. Ini juga perlu hati-hati. Kalau penagihan dilakukan oleh debt collector dari perusahaan pembiayaan atau leasing, bisa disampaikan bahwa debitur akan mengurus restrukturisasinya kepada perusahaan pembiayaan atau leasing. Restrukturisasi ini mensyaratkan itikat baik debitur. Artinya, debitur harus berkomunikasi secara online atau surat tanpa tatap muka dengan leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menyampaikan permasalahan dan keberadaan kendaraan yang menjadi objek leasing. Hal ini penting agar leasing atau perusahaan pembiayaan sesuai dengan tata cara penarikan kendaraan masih dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian melakukan tindakan hukum apabila terdapat unsur melawan perbuatan hukum secara perdata maupun pidana.
Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikat baik dan terdampak akibat COVID-19. Beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut. Pertama, debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank atau perusahaan pembiayaan yang dapat disampaikan secara online, baik email maupun website yang telah ditetapkan tanpa harus datang bertatap muka. Kedua, bank atau perusahaan pembiayaan akan melakukan asesmen antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, histori pembayaran pokok atau bunga, kejelasan penguasaan kendaraan terutama untuk perusahaan pembiayaan. Ketiga, bank atau perusahaan pembiayaan memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan membayar cicilan yang nilainya melalui penilaian dan atau diskusi antara debitur dengan bank atau perusahaan pembiayaan. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank atau perusahaan pembiayaan disampaikan secara online atau via website bank atau perusahaan pembiayaan yang terkait. OJK akan menyampaikan OJK Update berisi informasi ringkas yang diposting di media resmi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan informasi melalui website OJK www.ojk.go.id atau kontak layanan OJK nomor telepon 157 atau WhatsApp 081 157 157 157. Selama periode bekerja di rumah, layanan tatap muka di kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurdin Subandi, Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua.